Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hukum syara. Hukum syara merupakan seruan Allah sebagai pembuat hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba atau manusia, baik yang berupa ketetapan yang sumbernya pasti atau qat'is subut, maupun yang masih dalam dugaan yang kuat atau dhanni subut. Adapun juga dengan hukumnya yang pasti atau qat'i dilalah dan hukumnya masih dugaan atau dhanni dilalah. Qat'i subut adalah sumbernya pasti. Contohnya di Al-Quran dan hadis mutawatir. Sedangkan dhanni subut masih dalam dugaan yang kuat. Contohnya hadis ahad. Sedangkan qat'i dilalah hukumnya pasti, seperti jumlah rakaat sholat, haramnya riba, potong tangan, dan hukum jilid bagi pezina. Sedangkan dhanni dilalah atau hukumnya masih dalam dugaan, contohnya adalah jizyah. Ada perbedaan dari ulama mengenai hukum jizyah. Dalam mazhab Hanafi mensyaratkan penggunaan istilah jizyah sehingga ketika memberikan harus tampak jelas kehinaan bagi pembayarnya. Namun di mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan hal ini, bahkan membenarkan mengambilnya dengan sebutan zakat mudha'afah atau zakat berlipat ganda. Tidak perlu menampakkan kehinaan, melainkan cukup tunduk saja terhadap hukum-hukum Islam. Kemudian ada yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad dilakukan pada dalil yang dhanni. Seseorang yang berijtihad tidak boleh mengambil pendapat orang lain, kecuali dalam 4 perkara. Yang pertama, jelas kekuatan dalil yang lain diumumkan kepada orang lain tentang pengambilan hukum. Yang kedua, harus bisa mendalami fakta, mengambil karena ilmu, bukan sekedar nafsu. Ketiga, saat berbeda pendapat, cari yang mana yang lebih maslahat. Hal ini pernah terjadi pada saat baiat zaman Utsman bin Affan, yang berbeda pendapat antara mengangkat pemimpin dahulu atau mencari pembunuh Utsman. Keempat, khalifah berijtihad untuk menghapus perbedaan di muka bumi, maka harus mengikuti khalifah. Kemudian, orang-orang yang tidak bisa berijtihad disebut dengan muqallid. Terbagi menjadi 2, ada muqallid muttabi' dan muqallid ammi. Muqallid muttabi' adalah mampu mencapai ilmu tertentu, tetapi ada beberapa ilmu yang tidak dikuasai, namun harus disaring dari berbagai pendapat para ulama. Misalnya seperti hukum memakai pakaian wanita. Dalam Islam disyariatkan untuk memakai pakaian wanita terbagi menjadi 3. Ada yang namanya jilbab, khimar, dan kaos kaki. Khimar merupakan kerudung, terdapat di dalam Quran surat An-Nur ayat 30. Dan jilbab adalah gamis, terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Pemakaian kaos kaki diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4140 dalam Al-Ibwa 6203. Selanjutnya ada muqallid ammi. Muqallid ammi adalah tidak memiliki sebagian ilmu. Dia bertaklid tanpa tahu ilmunya, atau yang disebut dengan orang awam. Harus mengikuti pendapat satu ulama agar tidak ada perselisihan, kecuali dia mencari tahu dan naik derajatnya menjadi muqallid muttabi. Kemudian
Adapun macam-macam hukum dalam syariat Islam terbagi menjadi 5. Ada fardu atau wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Mubah dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berdosa. Itulah penjelasan tentang hukum syara atau hukum syariat dalam Islam. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.